Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Alhamdulillah, insya Allah sehat selalu. Iya, perkenalkan nama saya di sini Ratih Malopo. Saya Nunung Nurjana Abai. Ya. Saya Bubut Delviana Jafar. Kami dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6 Fakultas Usuluddin dan Dakwah di kampus IAIN Sultan Ameng Gorontalo. Kami di sini akan bincang-bincang sedikit tentang tema kita kali ini, yaitu tentang menutup aurat. Namun sebelum beranjak lebih jauh lagi, di sini kami mempunyai motivasi masing-masing dalam alasan kami masuk di jurusan ini. Nah, dari saya sendiri, motivasi saya masuk di jurusan ini yaitu tidak lain karena keinginan saya ingin dekat dengan Allah dengan cara tahu atau paham dengan apa yang berada di Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau untuk untuk saya sendiri, motivasi saya masuk jurusan ini kurang lebih sama lah dengan Kak Nunung, yaitu dengan mendalami ilmu Al-Quran. Karena sesuai dengan hadis Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau untuk Rati, bagaimana motivasinya? Iya, sebenarnya kalau saya tidak ada sih yang menarik dibandingkan dengan rekan teman-teman saya ini. Saya punya ini, entahlah ini bisa dibilang motivasi atau bukan, tapi yang jelas sebenarnya saya tidak ada niat sebelumnya itu, tidak ada niat untuk masuk di jurusan ini. Sebenarnya ada jurusan yang memang saya minati tapi tidak lulus, dan saya dinyatakan lulus di jurusan ini. Jadi mau tidak mau, dan pada saat itu benar-benar dalam keadaan terpaksa saya masuk, dan saya berpikir untuk coba dulu masuk di jurusan ini, jalani semuanya. Saya selalu berpositif thinking. Saya berpikir, saya nikmati dulu, saya rasakan dulu bagaimana di jurusan ini, seperti itu. Dan alhamdulillah yang masya Allahnya, saya tidak pernah merasa kecewa ataupun menyesal sedikit pun, saya tidak pernah. Yang karena setelah saya merasakan masuk di sini, begitu banyak keberkahan dan nikmat yang saya dapatkan dari Al-Quran itu sendiri. Luar biasa, insya Allah. Iya, seperti itu. berarti dengan kata lain tersesat di jalan yang benar. Iya, mungkin seperti itu, insya Allah. Oke, baiklah, kita habis itu kita akan masuk ke inti dari pembahasan kita, yaitu tentang aurat. Iya. Sebelum kita masuk lebih jauh, apa sebenarnya makna dari aurat itu sendiri? Kalau dari teman-teman ada yang Iya. Menutup aurat itu merupakan dua kata. Kalau menurut saya, dua kata, yaitu menutup dan aurat. Menutup itu yaitu artinya juga bisa diartikan sebagai tabir atau penghalang atau sesuatu yang harus ditutupi. Nah, sedangkan aurat itu yaitu sesuatu yang tidak bisa ditampakkan kepada yang bukan mahram kita, laki-laki asing maupun perempuan asing. Nah, jadi seperti itu. Iya. Kalau berbicara tentang makna, apakah ada dalil-dalil yang memang termasuk dalam pembahasan menutup aurat ini? Kalau dalilnya ada dalam Al-Quran. Jadi Allah sebenarnya kan menutup aurat itu suatu kewajiban, dan itu Allah sudah perintahkan, memang ada dalam Al-Quran. Yang pertama itu kewajiban menutup aurat itu, yang pertama itu dalam Quran surah An-Nur. Quran surah An-Nur ayat 31, 31, dan Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Nah, Quran surah An-Nur ayat 31 ini yaitu pembahasan tentang penutup kepala. Jadi memang perempuan itu diwajibkan menutup dari kepala sampai mata kaki. Jadi itu harus sampai kaki, ya, sampai kaki tertutup, kecuali hada wahada, yaitu muka dan telapak tangan. Tapi memang di sini ada perbedaan pendapat, ya. Cuman yang umumnya seperti itu. Nah, dalil yang pertama Quran surah An-Nur ayat 31 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha.
waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihin, yang artinya waqul lil mu'minat, katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka mengulurkan mohon maaf, yang artinya itu kata waqul lil mu'minat, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, wanita-wanita beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya, yaitu tadi yang saya bilang tadi, muka dan telapak tangan. Nah, ada lagi lanjutannya, waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihin, dan ulurkanlah jilbabnya sampai ke dadanya. Jadi disuruh ulurkan, diperintahkan kita itu untuk mengulurkan jilbab menutup kepala kan, sampai diulurkan sampai menutupi dada gitu menutupi ya? dada, iya. Jadi seperti itu untuk bagian kepala, perintah untuk menutup aurat di bagian kepala. Nah, untuk pakaian bagaimana? Pakaian. Jadi dalam Quran surah Al-Ahzab Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai Nabi, Allah memerintahkan kepada Nabi pada saat itu ada ayat turun, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri kaum muslimin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, agar supaya mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingganya mereka tidak diganggu. Sesungguhnya Allah maha penyayang lagi maha pengampun. Jadi sesungguhnya Allah maha penyayang lagi maha pengampun. Jadi di sini pada saat itu di zamannya Rasulullah, ketika ayat ini turun, Rasulullah langsung menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, kepada umatnya, dan pada saat itu sahabatnya langsung pulang ke rumah dan mengatakannya kepada istri-istrinya. Ketika ayat ini dibacakan, apa reaksi para kaum muslimah pada saat itu? Mereka langsung menarik kain gorden yang ada di rumah-rumah mereka dan langsung mereka tutupi tubuh mereka dengan kain gorden itu. Masya Allah, betapa mulianya dan betapa luar biasanya pada saat itu para muslimah. Jadi seperti itu. Iya, berarti menutup aurat ini sudah memang diperintahkan dari zaman dahulu ya, dari zaman Nabi ya. Iya, itu memang sudah dari ayat ini turun. Cuman kan tren saat ini kan ya berbeda-beda lagi. Iya. Ya, kemudian ada sedikit ganjalan dari saya untuk batasan-batasan menutup aurat itu kira-kira apa saja gitu, apa? Iya, bagaimana atau apa saja gitu? Sependek ilmu yang saya tahu ya, batasan-batasan aurat itu dimulai dari batasan aurat untuk anak kecil. Para ulama bertentangan tentang kayak tidak ada dalil yang jelas bagaimana batasan aurat untuk anak kecil. Tetapi ada dalam Quran surah An-Nur ayat 31, yaitu tentang artinya tentang anak-anak kecil yang belum mengerti aurat wanita. Jadi anak kecil yang belum balik itu belum tamyiz, dia tidak dikenakan aurat. Maksudnya dia tidak ada batasan aurat lah. Kalau untuk anak yang usia 7 sampai 10 tahun, auratnya itu untuk anak laki-laki itu aurat yang besar, yaitu kemaluan depan dan kemaluan belakang, dan untuk anak perempuan dari lutut, antara lutut dan pusar. Dan untuk kalau wanita muslimah di hadapan lelaki ajnabi atau lelaki asing, yaitu seluruh tubuh kecuali yang biasa ditampakkan sesuai dalam Quran surah An-Nur ayat 31, yaitu telapak tangan dan wajah. Dan untuk batas-batas aurat untuk kaum lelaki yaitu antara pusar dan lutut. Terus kalau kayak pemain bola kaki atau gimana itu gimana tuh hukumnya? Sependek yang saya tahu ya, ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa paha itu bukan termasuk aurat, dan ada dalam hadis Nabi mengatakan bahwa
antara pusar dan lutut itu adalah aurat. Tetapi ada sebagian yang mengatakan bahwa paha itu bukanlah aurat, tetapi hanya di antara itu pusar dan selangkah. Oke. Selanjutnya itu bagaimana ya tren menutup aurat saat ini menurut Kak Rati bagaimana? Ya, tren? Itu kan sekarang lagi booming ya, Iya, tren-tren, insya Allah. Ya, dan yang sudah tidak masuk ini lagi pakaiannya sudah tidak seperti dikatakan lagi berhijab. Iya. Kalau mendengar dari penjelasan kakak berdua tadi, kalau membahas tentang menutup aurat pada masa kini, tren saat ini itu mungkin bisa disimpulkan ada yang memang kebanyakan orang-orang itu ada yang memang diniatkan dari dalam hati mereka, ada juga yang hanya ikut-ikutan, Sekedar tren ya, sekedar tren, ada hanya model mereka saja untuk bergaya lah, gitu. Jadi tidak, untuk saat ini itu tidak bisa dipastikan bahwa itu memang benar-benar niat dari hati mereka, begitu. Tapi kita di sini sebagai umat muslim tidak janganlah sampai berburuk sangka pada mereka, menjudge. Jadi kita kalau melihat mereka menutup aurat, ya alhamdulillah kita bersyukur gitu. Insya Allah kita usahakan lebih mendoakan mereka supaya mereka dengan niat awalnya yang mungkin kurang baik, insya Allah dengan seterusnya dengan kita berdoa yang lebih baik, insya Allah mereka justru bisa mendapatkan hikmah, gitu. Bisa menutup auratnya dengan niat hati yang benar-benar, gitu, dengan sungguh-sungguh, tanpa ada niat hanya sekedar tren atau model seperti itu. Saya rasa pembahasan kita sudah mulai melebar kemana-mana ya, sudah cukup panjang. Dan apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan atau memberikan pesan dan kesan kepada teman-teman? Iya, baik. Kalau dari saya sendiri, jadi perintah Allah Subhanahu Wa Taala menutup aurat itu adalah kewajiban karena sesungguhnya Allah itu sangat menyayangi kita dan sangat menjaga kita. Karena dari ayat itu sendiri kita sudah tahu, penutup ayat dari Quran surah Al-Ahzab itu Allah menyatakan bahwa sesungguhnya Allah sesungguhnya Allah maha penyayang lagi maha pengampun. Jadi siapapun yang hamba Allah, meskipun sehina apa dia, masa lalunya seperti apa, tetap Allah akan terima taubatnya, dan Allah itu sangat penyayang bagi hamba-hambanya yang mau bertaubat seperti itu. Jadi tidak ada selama masih dipanjangkan umurnya, masih ada nikmat kesehatan seperti ini, mari kita sama-sama bersegera dalam kebaikan seperti itu. Istilahnya tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki yang lebih baik, gitu, atau yang lebih baik. Ya, mungkin cukup sampai di sini bincang-bincang kita mengenai menutup aurat ini. Jadi mungkin ada kekeliruan dari kami mohon maaf ya. Dan apabila ada yang bermanfaat dan itu masya Allah untuk teman-teman yang bisa kita amalkan bersama, insya Allah itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.